Karl Heinrich Marx merupakan seorang sosiolog sekaligus filsuf barat dari Prusia. Ia lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman. Saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hillir Kerajaan Prusia. Marx meninggal pada usia 64 tahun pada tanggal 14 Maret 1883. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Sang ayah bernama Heinrich Marx dan ibunya bernama Henriette Marx. Marx memulai sekolahnya di Universitas Bonn, Jerman. Ia termasuk aktif dalam kehidupan akademis di kampusnya. Namun, terdapat masalah yang membuat dirinya harus berpindah kampus. Sehingga sang ayah memindahkan Marx ke Universitas Berlin dengan jurusan ilmu filsafat dan hukum. Dari sinilah Marx mulai mengenal ilmu filsafat dengan teori Hegel, yaitu metode dialektika, bersama George Wilhelm Friedrich Hegel yang merupakan seorang guru besar di Berlin. Semasa hidupnya, Marx pernah menjadi seorang jurnalis. Sifat radikal dari musuhnya pada akhirnya membuat ia dikeluarkan oleh pemerintah Jerman, Prancis, dan Belgia pada tahun 1848. Marx dan Engels berhasil melahirkan The Communist Manifesto atau Manifesto Komunis. Manifesto itu memperkenalkan konsep sosialisme yang mereka berhasil alami dari konflik yang melekat dalam sistem kapitalis. Dengan cara didepak dari 3 negara itu, Marx berpindah ke London, yaitu tempat dia tinggal selama sisa hidupnya. Pada tahun 1867, ia mendapatkan volume pertama Kapital atau Das Kapital, di mana ia menjabarkan visinya tentang kapitalisme dan kecenderungannya yang tak terhindarkan menuju penghancuran dini dan mengambil bagian dalam gerakan buruh internasional yang berkembang berdasarkan teori revisionernya. Pada tahun 1836, Marx semakin menekuni ilmu politik. Ia bahkan bertunangan diam-diam dengan Jenny von Westphalen, seorang putri keluarga kelas atas di Trier. Karena sikapnya yang semakin radikal, sang ayah pun jadi khawatir. Heinrich bahkan menyurati anaknya meminta Marx untuk menghentikan pernikahannya dengan Jenny. Namun pada tahun 1843, Marx menikahi Jenny. Mereka mempunyai 6 orang anak, tetapi karena kemiskinan yang amat parah, hanya 3 anak perempuan yang dapat bertahan sampai dewasa. Saat bertumbuh dewasa, anak-anaknya pun turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Pada masanya, Marx juga sangat aktif untuk membentuk kurikulum yang lebih baik bagi anak-anak buruh. Pada zaman dahulu, anak-anak usia muda dari 9-12 tahun sudah wajib bekerja di pabrik-pabrik. Marx menuangkan ide dalam bukunya yang berjudul Kapital untuk membuat sistem paruh waktu bagi para anak buruh. Ia berharap anak buruh tetap dapat menempuh pendidikan tapi tetap bekerja. Namun, pemerintahan pada masa itu tidak terlalu memandang ide paruh waktu yang dikemukakan oleh Marx. Menurut mereka, jika sistem paruh waktu diberlakukan, akan lebih banyak kos yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, banyak anak buruh yang dipecat jika bekerja sambil sekolah. Marx ingin menekankan pendidikan pada anak dan remaja buruh agar bisa berkembang menjadi individu yang bisa melakukan perubahan sosial di sekitarnya seperti pendidikan mental dan pendidikan militer. Marx lebih mendukung adanya kombinasi pendidikan dan kerja dibanding sistem pendidikan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar seharian penuh. Marx pun meninggal di London pada 14 Maret 1883 karena penyakit radang selaput dada. Ia dimakamkan di London dan hanya ditandai batu sederhana. Kemudian pada tahun 1954, Partai Komunis Inggris mendirikan monumen besar yang dihiasi patung Marx. Pada nisan Karl Marx diberikan kalimat pelengkap dari Manifesto Komunis, yaitu kaum buruh sedunia bersatulah. Teori Marxisme. Marxisme merupakan dasar teori komunikasi modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx. Dan prediksi Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme yang menganggap bahwa
Kaum kapitalis mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil kerja mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi oleh orang-orang yang kaya. Untuk mesejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalis perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, Marx berpendapat kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. Kali ini kita akan membahas teori tentang konflik Karl Marx. Latar belakang pemikirannya adalah adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik modal atau kaum kapitalis atau kaum borjuis terhadap kaum buruh atau kaum proletar. Para buruh bekerja dengan berjam-jam yang ditetapkan oleh para pengusaha dengan seenak hati mereka, bukan karena hanya itu, upah yang diberikan juga begitu rendah dan tidak sebanding dengan pekerjanya. Menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Selanjutnya, masih dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga dapat memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atas bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, dalam konteks ini, hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibanding kaum proletar. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha untuk menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok juga seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Maka dari itu selalu muncullah konflik, dan kelompok yang tergolong kuat cenderung berusaha untuk meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya di masyarakat. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah, dan masing-masing bagian dalam masyarakat ini berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan berbagai konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain.